Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Hakim-Hakim. Kali ini kita loncatkan dulu Hakim Tola dan Yair. Kita langsung masuk yang ke-8, Hakim Yeftah. Ceritanya ada di Hakim-Hakim pasal 10, yaitu ayat 6 mulai sampai ke pasal 12 bahkan ini. Yang ke ayat yang terakhir itu Yeftah ya, memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya ya. Coba dulu saya menceritakan sedikit lah ya, garis besarnya. Ini ceritanya selalu itu aja sebenarnya. Israel kembali ya melakukan yang jahat di mata Tuhan, beribadah pada para Baal, para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, allah orang Moab, allah Bani Amon, dan allah orang Filistin. Dan Tuhan ditinggalkan. Biasa ini ya. Kemudian Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin dan Bani Amon. Ya, kalau saudara lihat nanti itu di peta ini Sungai Yordan. Sebelah baratnya itu istilah yang 9,5 suku, yang 2,5 suku ini karena kejadiannya ini yang di 2,5 suku ini, yaitu Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ya. Jadi ini di bawahnya itu ada apa, Bani Amon, Moab ya. Moab dulu baru Amon, nanti ada di bawahnya lagi yang Edom dan sebagainya. Jadi kejadian ini setelah itu Tuhan diserahkan, tapi ini orang Bani Amon enggak cuma menekan yang 2,5 suku itu saja. Dia bahkan menyeberang Sungai Yordan, menyerang lagi suku Yehuda, suku Efraim, suku Benyamin ya. Sehingga Israel terdesak sekali ya. Ini selama 18 tahun lamanya ya, Israel itu ditekan oleh Bani Amon ini dengan Filistin. Nah, kemudian ada seorang namanya Gilead, ya dia Gilead ya, seorang Gilead ini bisa juga berarti daerah ya, daerah yang sebelah timur Yordan, bisa juga memang dia nama, bapak ini namanya Gilead dari suku Manasye ini. Kayaknya ini cucunya Manasye ini ya, Manasye punya Makir Gilead gitu. Jadi Gilead ini sebelum dia menikah resmi, dia sudah dengan pelacur, dengan perempuan sundal, dia melahirkan anak yang namanya Yeftah. Kemudian Gilead ini menikah secara resmi dan punya anak juga. Setelah besar, anak-anaknya ini bilang sama Yeftah, kamu tuh anak haram, istilahnya nggak jelas ini, bagaimana nggak punya hak waris atau apa sebagainya, diusir. Kayaknya dibantu juga oleh tua-tua di Gilead itu, tua-tua daerah itu ya. Kemudian pergilah Yeftah dan menjadi petualang gitu, perampok ya, dengan teman-temannya. Nah, tapi kelihatannya dia tidak merampok bangsa Israel. Kelihatannya dia merampok bangsa-bangsa lain. Dia hidup di antara bangsa-bangsa lain lah ya. Nah, kemudian setelah Israel terdesak begitu, tua-tua Gilead ini tanya, siapa nih yang lebih dulu berani nih melawan Bani Amon? Nah, akhirnya mereka datangnya ke Yeftah. Nah, ini saya mencatat di beberapa kebaikan Yeftah lah ya. Yang pertama ya, ini ada 5 saya catat biar nanti melalui kebaikan ini kita bisa lihat ceritanya. Yang pertama, Yeftah itu sekalipun dia diusir oleh anak-anak kandung anak kandung semua, anak-anak sah lah ya dari si Gilead ini. Namun Yeftah tidak berbuat seperti Abimelek. Abimelek kita tahu itu anak perempuan gundiknya si Gideon ya. Abimelek waktu dia bawa petualang bunuh itu 70. Sebenarnya kalau Yeftah mau bikin begitu, bisa dia. Karena dia sudah sebagai, katakanlah preman lah kalau zaman sekarang ini. Preman yang punya pasukan-pasukan nekat begitu kan gampang sekali kalau dia mau bunuh itu anak-anak yang resmi yang mengusir dia. Tapi Yeftah tidak melakukan itu. Jadi ada beberapa yang saya catat sini kebaikan Yeftah. Yang pertama ya, itu sebabnya para tua-tua di sini dikatakan datang kepada Yeftah. Nah, mereka datang ya, tolonglah katanya ya kami. Nah, Yeftah bilang, kau giliran terdesak panggil aku katanya ya, tapi istilahnya intinya Yeftah mau juga lah ya.
Kemudian kebaikan Yefta yang kedua ini, dia pasal 11 ayat 11 itu, dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Saudara bayangkan lah ya. Ini belum dibilang bahwa roh Tuhan itu menghinggapi Yefta. Jadi bayangkanlah seorang preman, katakanlah orang yang diusir, orang sakit hati, orang yang terbuang. Tahu dia ada datang tua-tua bilang, tolonglah jadi pahlawan bagi kami. Dia bawa perkara itu kepada Tuhan. Nah, ini kebaikan Yefta yang kedua yang saya lihat ya. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi itu perampok itu ya. Jadi saya yakin Yefta tidak merampok bangsa Israel. Barangkali bangsa Amon itu yang dirampokin itu sama Yefta itu. Itu sebabnya tua-tua itu datang kepada Yefta ya. Kalau tua-tua Gilead itu tahu dia Yefta ini merampok bangsa Israel juga, dia mana mungkin dia datang ya kepada Yefta. Kemudian yang keempat, tindakan Yefta itu pasal 11 ayat 29. Coba dulu kita baca ini. 11 ayat 29 ya. Ketika siap dia mau berperang, dia tulis surat-surat dulu sama Raja Amon itu. Dan tidak ada lagi katakan perundingan gagal, ya udah perang. Ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead ya. Dia artinya ketika roh Tuhan menghinggapi dia, ini prinsipnya beda ya dengan perjanjian baru itu roh pemberi hayat dia tinggal di dalam umat percaya. Kalau ini perjanjian baru biasanya roh itu menghinggapi sebentar aja. Ya, bisa dia pergi aja, bisa juga ya. Tapi di sini Yefta mengambil langkah persiapanlah untuk perang ya. Dia berjalan, dia kumpulkan pasukan ya seberapa yang ada. Kemudian Yefta, nah di sini nih ada dia mengambil apa ya? Nazar. Biasa orang itu sebelum perang biasanya orang itu suka nazar, itu biasa. Tapi nazarnya si Yefta ini agak ngeri juga. Dia bilang gini, Tuhan, kalau Kau menyertai aku menang. Siapa yang setelah dia pulang ke tempatnya, rumahnya, siapa yang keluar dari situ, pertama kali keluar, dia bilang, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Pengertian Ibrani di sini korban bakaran itu artinya benar. Dibunuh, dibakar. Ya kayak gitu, kayak binatang. Kalau binatang kan dibunuh, dibakar. Kemudian yang kelima dulu kita lihat ini setelah Yefta menang perang ya, 20 kota Bani Amon dihajar sama dia sehingga Bani Amon tidak berani lagi mengusik-musik orang Israel itu kan. Kemudian di sini datang dia pulang ke rumahnya. Nah, ini anaknya, satu-satunya anaknya perempuan keluar menyambut Yefta. Waduh, di situ Yefta bilang ayat 35 ya, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur ya. Akhirnya ini dibilang ke Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar, perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazarnya itu. Ya, nazarnya itu korban bakaran. Emang ada beberapa belakangan inilah ada seorang rabi itu, siapa itu namanya, dia menafsirkannya begini, bahwa itu karena dikatakan di sini gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dia minta waktu 2 bulan gitu, itu seolah-olah anaknya Yefta itu diserahkan ke bait suci, kemah suci gitu untuk ya melayani Tuhan seumur-umur di situ, nggak kenal laki-laki. Padahal enggak, orang yang di bait suci itu pelayan-pelayan perempuannya ya kayak Hana ya menikah juga ya. Tidak nikah ya. Jadi yang penafsiran yang paling mendekati lah ya, itu adalah betul-betul anak perempuan Yefta itu dikorbankan. Karena begini, Yefta itu memang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana korban manusia itu biasa juga ya. Biasanya itu anak kecil, bayi-bayi itu orang-orang, kebiasaan bangsa-bangsa itu suka dipersembahkan demi dia pengabdiannya kepada ilahnya itu ya. Ada juga yang itu kasus itu, siapa itu yang mengorbankan anak-anak sulungnya ya. Jadi
Dan pada waktu itu dia harus tahu, ini zaman hakim-hakim, hukum Taurat nggak dikenal. Kurang dikenal lah. Ini zaman dimana kejatuhan itu Israel itu. Sehingga kalau Yefta itu melakukan itu, ya walaupun dia hancur dia ini, tapi masalahnya di sini dikatakan aku tidak akan mundur. Jadi Yefta ini seorang yang tegas gitu loh. Seorang yang memang keras, tegas. Ketika itu dia sudah menang, suku Efraim nantang dia. Ya, kenapa engkau nggak berperang, nggak ajak kami? Ini lucu juga nih suku Efraim ya. Akhirnya Yefta bilang, saya udah berperang, gak ada yang nolong, ya udah. Kenapa kau? Akhirnya diperangin lah itu, bayangin. Yefta berperang, tegas Yefta ini orangnya, radikal, tegas. Kalau kau nantang aku ya udah, perang dia. Ya kalah suku Efraim ternyata. Karena Yefta ini biar apa ya, pahlawan yang gagah berani lah ya. Nah, jadi yang kelima kebaikan Yefta ini, dia pegang sumpahnya, nadarnya. Walaupun itu menghancurkan sekali hatinya. Ya bayangin, anaknya satu-satunya perempuan itu yang sesuai, walaupun barangkali dia gegabah ya dia ngomong, tapi ya kita harus mengerti lah ya kondisi Yefta sebagai seorang perampok, seorang yang dibuang, seorang yang disakiti oleh keluarganya, orang yang tertolak, hidup di tengah-tengah para perampok, di tengah-tengah bangsa lain yang biasa mengorbankan manusia. Ya wajar juga kalau Yefta dengan apa gegabah atau dengan apa dia ngucapin itu. Oke, jadi sekarang kita langsung aja lah masuk ke dalam aplikasinya, ya. Aplikasinya begini sekarang. Kita tahu bahwa istilah sopetim itu atau hakim diterjemahkan di sini itu juga berarti pembebas, penyelamat, yang memerdekakan dan sebagainya. Dan kita sudah tahu bahwa dalam konteks perjanjian baru, hakim itu atau pembebas atau penyelamat atau yang memerdekakan itu adalah Kristus Yesus. Yesus bilang apabila anak itu memerdekakan kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi Christ in you, ya Kristus itu dalam batin ya. Itulah yang membebaskan, memerdekakan kita. Dari perbudakan dosa, perbudakan maut, bahkan juga perbudakan agamawi dan sebagainya. Karena Yesus datang bukan untuk bawa aturan-aturan agama gitu ya. Nah, dia datang untuk memberikan hayat, roh pemberi hayat, Christ in you. Ya. Nah, kita akan belajar satu poin mengenai ketegasan daripada atau keradikalan. Radik itu artinya sampai ke akarnya. Dia ini Yefta ini seorang yang keras memang ya, karena dia latar belakang itu dia preman seperti itu. Ya, tapi dia tuh pegang sumpah. Dia radikal, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh ya. Dia bawa perkara sama Tuhan dan dia bertindak gitu ya. Nah, jadi apa yang kita mau pelajari? Kalau kita mengikuti pimpinan Kristus di dalam batin, kita juga akan diajar menjadi seorang yang tegas, radikal dalam arti kalau ikut Tuhan lah. Ya. Kalau ikut dunia aja. Udah kalau emang inginnya kaya, cari duit, cari aja sana. Tuhan memberkati kok. Ya, suruh jangan pikir orang kaya di dunia ini yang paling kaya, kebanyakan tuh nggak peduli sama Tuhan. Kaya dia itu. Ya, jadi Tuhan memberkati semuanya. Kalau mau kaya, carilah keluar sana. Jangan ngerusak gereja. Jadi diajarinlah ajaran teologi sukses. Ajarinlah soal yang perpuluhan buah sulung. Engkau mencari keuntungan dari ibadah. Oh itu dosanya gede itu. Ntar aja ketemu sama Tuhan Yesus itu. Ya, mendinglah jadi pedagang itu, pedagang asongan atau tukang sampah juga itu dia kerja. Memang betul-betul dia mau cari uang. Karena Tuhan bilang ini, nah ini mau saya baca nih. Kalau engkau panas-panas lah sekalian, kau dingin-dingin. Kau ikut Tuhan. Ya, jangan cari keuntungan, sebenarnya cari duit, cari keuntungan, cari nafkah, cari itu, tapi datangnya ke gereja gitu. Ngajar-ngajar itu, mau cari bilang lah kita kaya gini. Itu rusak gereja tuh dibikin orang-orang kayak gitu. Ya. Gereja tuh nggak rusak karena orang-orang luar. Nah, jangan pikir kita kalaupun ditindas gereja sama yang dari luar ada masalah. Yang di dalam ini musuh dalam selimut. Nah, itu merusak gereja itu. Mari saya baca dulu gereja yang salah satu rusak gara-gara nggak radikal ya, nggak panas, nggak dingin dia. Ini gereja Laodikia nih, saya baca dulu ya. Ada di Wahyu pasal 3
pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Dikatakan di sini, aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu. Yang dimaksud di sini tentu perbuatan agamawi, perbuatan yang baiklah dari gereja Laodikia itu. Karena dibilang di sini aku mengetahui perbuatan, bukan perbuatanmu yang jahat, enggak. Namun, dikatakan di sini, engkau tidak, ini saya pakai ILT ya. Engkau tidak dingin, tidak pula panas, ya. Kalau saja engkau itu dingin atau panas, itu Tuhan lebih berkenan ya. Ayat 16. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin dan tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi begini, gereja di Laodikia ini. Dia mengikuti ibadah lah, rutinitas agamawi lah ya. Perbuatannya juga perbuatan baik lah itu ya. Nah, itu apa yang diperbuatnya itu, barangkali dia mengunjungi yatim piatu atau melakukan tindakan-tindakan sosial dan sebagainya. Perbuatannya, maka Tuhan bilang, aku tahu perbuatanmu, cuma persoalannya ini satu ini, engkau tuh nggak jelas, panas enggak, dingin enggak, di tengah gitu. Ikut Tuhan, dibilang ikut Tuhan, ya ikut Tuhan, tapi dibilang ikut dunia, ya ikut juga. Ini orang-orang agamawi nih ya, peraturan-peraturan agamawi bisa membuat orang, mencetak orang jadi kayak gini nih. Karena kekristenan ketika jatuh, tadinya kekristenan itu hidup di dalam apa? Menjadi garam dan terang. Nggak ada gedung-gedung gitu. 200 tahun pertama kekristenan nggak ada gedung. Ya. Jadi orang Kristen hidup di antara orang dunia lah. Jadi seperti garam dan terang menggarami dunia. Mereka sebagai pekerja, sebagai apa, tapi kesaksian mereka tuh apa? Makanya dalam 200 tahun aja kekristenan itu dari tahun Yesus di salib itu 30 Masehi itu, dalam 200 tahun kurang lebih, itu dunia yang dikenal pada waktu itu sudah dikristenkan. Jadi ketika mulai ada gedung, ditariklah, ini karena para pemimpin menarik murid ya, memberikan pertunjukan ya, pengajaran-pengajaran. Akhirnya orang Kristen jadi dikurung, dikerangkeng dalam 4 tembok itu, dengan program-programnya, dengan ya tujuan misi dan visi para pemimpinnya itulah, sehingga orang Kristen tidak lagi menjadi garam dunia masuk ke sana, tapi masuk ke sini, dikurung. Sini kamu, memang ditarik. Karena Paulus bilang kisah para Rasul 20, dengan ajaran palsu kau tarik murid-murid, bukan aja narik murid, narik duitnya juga. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin ini. Pada umumnya begitu. Jatuhlah kekristenan. Nah, orang-orang yang ikutin aturan agama itu, datang dia kebaktian hari Minggu misalnya, ikutlah ini, aturan ini, ikut ritual ini, ritual itu, ngucapin kredo ini, kredo itu. Dia merasa beribadah. Padahal hari-hari biasa jalan juga. Ada yang orang bilang ini, kalau hari Minggu Alkitab itu di tangan. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu itu pedang itu, dalam bisnis, dalam usaha, dalam... Nah ini yang begini, kakinya satu di Tuhan, nah di gereja itu satunya lagi di dunia, yang nggak bisa. Ini yang ditegur di gereja Laodikia. Nah celakanya gereja Laodikia juga merasa dirinya itu kaya. Nih itu baca dulu ya sebentar ini ya. Sebab engkau berkata 17, ya, nih gereja Laodikia nih ya, yang jatuh itu, aku kaya. Aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Ya, baru Tuhan bilang, namun engkau tidak mengetahui. Nah ini ya, ingat ya, tidak mengetahui. Ya, nggak sadar ya dengan hanya ritual-ritual, kredo-kredo begitu, ikutin liturgi begitu. Ngaku merasa diri kaya, merasa diri sudah apa sebagainya. Tuhan bilang gini, engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang, menyedihkan, miskin, buta, dan telanjang. Maka dinasihatkan ya, membeli daripada emas. Emas itu karakter Kristus yang ditempa. Jadi kalau mau memang radikal ya kita harus dihajar, ditempa ya. Mendapat kasih karunia lah ya untuk dihajar, dibentuk, sehingga timbullah emas dalam batin kita itu ya. Karakter Kristus yang bernilai tinggi dia. Dalam hal ini, dalam kasus kita, ketegasan untuk ikut Tuhan, ya, betul-betul cari Tuhan, ya, percaya Tuhan akan memenuhi semuanya. Kita cari Tuhan aja, memuliakan nama Tuhan aja, jangan cari kemuliaan manusia, jangan cari untung. Nah ini, yang begini-begini nih, Jeff, tanda begitu.
Dia memang perampok latar belakangnya, orang tertolak, orang apa semuanya. Tapi dia tegas. Kalau urusan dengan Tuhan ini, lebih bagus gitulah kayak Yefta lah. Kalau mau jadi perampok, jadi petualang lah, sana lah. Ya, jangan dekat-dekat dengan kamar suci. Kalau memang dipanggil, itu Yefta serius. Bayangkan, ini serius. Ini kalau zaman sekarang tuh, kalau sekali preman habis. Sekali dia ikut Tuhan, ikut Tuhan benar. Gitu. Tuhan senang yang gitu. Daripada yang di tengah ini, kakinya satu ke gereja, satu ke dunia, satu ke Tuhan, satu ke setan, dan ini yang begini-begini. Susah itu ya. Akhirnya dia bilang sini tegur ya, apa, menjadi kaya, jubah putih, jubah itu berbicara perbuatan atau ministry lah. Yang benar ya, jangan cuman hanya ya kayak ritual-ritual aja membuat tindakan-tindakan sosial, tapi sebenarnya enggak begitu ya. Supaya berpakaian dan supaya jangan telanjang. Kemudian oleskan salep pada matamu supaya dapat melihat. Nah, ini kuncinya memang melihat ini. Dalam dunia kekristenan banyak orang memang bukan terpaksa ya, memang dibutakan lah oleh aturan-aturan agamawi, kelihatannya jadi beribadah, padahal nggak begitu. Ya. Nggak sadar dia melakukan itu. Dia pikir ya udah nyaman ya, orang saya diajarin yang penting datang kok. Bayar perpuluhan dengan rajin. Begini begitu, nggak bisa. Mari kita belajar lah ya, kesimpulannya apa ini? Mari kita belajar dari Yefta ini. Seorang preman, perampok, apa-apa semua. Badung betul. Jahat betul. Oh, tapi dia tetap ingat sih sama, menurut saya dia nggak merampok Israel. Jahat lah sekalian, ke dunia sekalian lah. Ya. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, nah, dia radikal. Bahkan dia pegang najarnya itu, sumpahnya, walaupun hancur lah itu hatinya. Yefta itu hancur. Dia cuma punya anak satu itu, perempuan itu. Dan harus dikorbankan. Korban bakaran. Ini dia Yefta ini. Hakim. Christ in you. Saya yakin Christ in you dalam batin kita akan mengajar kita seperti Yefta ini. Tegas. Ikut Tuhan lah. Ya, kalau enggak usah. Ya, jangan cari untung ya. Ikut Tuhan, jangan cari untung. Jangan cari kemuliaan manusia. Jangan cari duit. Ajarkan betul-betul apa yang firman Tuhan bilang. Gitu loh. Ya. Mau dibenci kayak mau enggak, Yefta enggak peduli. Dia tuh saudaranya Efraim benci ya. Kamu oh ya udah kita perang aja lah. Gitu. Nggak ada. Artinya betul-betul saya begitu kalau saya renungkan Yefta ini. Makanya di dalam kitab Ibrani dia itu salah satu pahlawan. Disebut dia pahlawan iman. Yefta ini ya. Oke lah. Puji Tuhan lah. Haleluya. Amin.